Halo Sobat Divi, berikut ini berita di Indonesia dalam Divi Sepekan. Liga Korupsi Indonesia menjadi istilah yang saat ini ramai diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia, terutama di media sosial. Istilah ini merupakan sindiran terhadap maraknya kasus korupsi di Indonesia, terutama yang melibatkan pejabat publik dan elit politik. 1. Pertamina Rp968,5 triliun. Kasus ini mulai terungkap setelah adanya keluhan masyarakat di beberapa daerah terkait buruknya kualitas Pertamax. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, mengungkapkan bahwa laporan awal datang dari warga Papua dan Palembang. Kejagung kemudian melakukan investigasi dan mengumpulkan data. Dari hasil penyelidikan, ditemukan bahwa kenaikan harga Pertamax serta besarnya subsidi dari pemerintah berkaitan dengan praktik ilegal di dalam tubuh Pertamina. Temuan ini mengarah pada dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah di Pertamina Patraniaga. Penyelidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung mengungkap adanya dugaan praktik, pengoplosan, atau blending dalam produksi Pertamax. 2. Kasus PT Timah Rp300 triliun. Kasus korupsi tata niaga Timah yang menyeret nama suami aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz, telah menyita perhatian publik karena besarnya kerugian negara hingga Rp300 triliun. Kasus ini berawal dari kerjasama ilegal di sektor pertambangan timah yang melibatkan Harvey Muiz dengan sejumlah pihak terkait. Kasus ini bermula ketika Harvey Muiz, yang menjabat sebagai perwakilan PT Refinet Bangkatin, menjalin komunikasi dengan Direktur Utama PT Timah Tbk, Mohtar Riza Pahlevita Brani, pada tahun 2018 hingga 2019. 3. Kasus BLBI Rp138 triliun. Kasus BLBI bermula pada 1997 hingga 1998, ketika Bank Indonesia memberikan pinjaman kepada bank-bank yang hampir bangkrut akibat diterpa krisis moneter. Saat itu, sejumlah bank mengalami masalah likuiditas yang membuat nilai tukar rupiah terdepresiasi sangat dalam hingga Rp15.000 per dolar AS. Kejatuhan rupiah ini membuat utang valuta asing perbankan membengkak. Pada Desember 1998, Bank Indonesia kemudian menyalurkan dana bantuan Rp147,7 triliun kepada 48 bank. Namun, dana BLBI justru banyak diselewengkan oleh para penerimanya. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan pada Agustus 2000, ditemukan kerugian negara mencapai Rp138 triliun dari dana yang telah disalurkan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang diperkirakan merugikan negara hingga Rp11,7 triliun. Dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Senin 3 Maret, Pelaksana Harian Direktur Penyidikan KPK Budi Sukmo mengatakan, kelima tersangka tersebut terdiri dari DW dan AS yang merupakan Direktur Pelaksana PT LPEI, serta JM pemilik PT Petro Energi PE, NN Dirut PT PE, dan SMD Dirku PT PE. Menteri Pertanian bersama Wakil Menteri Pertanian meninjau operasi pasar pangan murah di kantor Pos Merdeka, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Peninjauan ini guna memastikan para pedagang tidak menjual bahan pokok melampaui harga eceran tertinggi HET dengan menggandeng TNI bersama Polri serta pemangku kepentingan lainnya. Namun cabai jenis rawit di Kota Palembang sempat menembus harga tertinggi Rp150.000 per kilogram pada Minggu 2 Maret lalu meskipun stok melimpah usai panen. Menanggapi hal itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada Selasa 4 Maret mengingatkan cabai masih bagian dari bahan pokok sehingga tidak boleh dijual di atas HET. Dan juga ada Serikat Pekerja PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex menuntut perusahaan untuk memenuhi hak-hak pekerja, termasuk membayar pesangon dan mencairkan tunjangan hari raya atau THR sebelum mereka dipekerjakan kembali setelah PHK massal yang terjadi akibat pailitnya perusahaan. Tuntutan tersebut disampaikan Koordinator Serikat Pekerja PT Sritex, Slamet Kaswanto, saat ditemui di Kompleks Parlemen Selasa 4 Maret menjelang rapat dengar pendapat pihaknya bersama Komisi 9 DPR RI. Jadi kami akan tagihkan pesangon itu sesuai dengan perhitungan di Undang-Undang Tenaga Kerjaan. Jadi dihitungkan sesuai dengan masa kerja. Tentunya masing-masing buruh itu akan berbeda penghitungannya. Dan kita nanti mintanya adalah dibayarkan secara keseluruhan gitu ya. Bukan personal-personal, tapi nanti kita minta tagihkan untuk dibayarkan secara keseluruhan.
Tak hanya pesangon dan THR, Slamet menuturkan pihaknya juga menuntut agar para pekerja yang terkena PHK mendapat pencairan jaminan kehilangan pekerjaan JKP dan jaminan hari tua JHT dari BPJS Ketenagakerjaan. Diketahui, pada 1 Maret lalu PT Sritex telah melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK massal terhadap 10.965 pekerjanya. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Dwi Korita Karnawati menyebut pihaknya turut mendukung upaya penanggulangan banjir dalam fase tanggap darurat yang dipimpin oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Saat dijumpai di Istana Kepresidenan Jakarta Selasa 4 Maret, ia mengatakan bahwa BMKG menentukan titik-titik di mana perlu dilakukan modifikasi cuaca guna memastikan curah hujan yang begitu besar tak terjadi di kawasan-kawasan rentan banjir dan longsor. Modifikasi cuaca diharapkan dapat menjatuhkan curah hujan tersebut di kawasan-kawasan seperti laut agar tak membanjiri daratan. Sementara untuk saat ini ada kawasan yang diprioritaskan dalam upaya modifikasi cuaca itu. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang bersama Dinas Kesehatan Kota Cilegon Rabu 5 Maret melaksanakan razia di Pasar Keranggot Kota Cilegon dengan memeriksa sedikitnya 24 sampel makanan yang diambil dari sejumlah pedagang pasar. Kepala Balai Besar POM di Serang, Mojaza Sirait, saat ditemui di lokasi mengatakan pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahan makanan yang beredar di masyarakat selama bulan Ramadan aman dari kandungan zat berbahaya. Menurut Mojaza, pihaknya masih kerap menemukan penggunaan zat berbahaya dalam makanan seperti formalin, boraks, hingga zat pewarna tekstil pada sampel makanan yang diperiksa di beberapa wilayah di Banten. Ratusan ojek online atau ojol di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara mengadukan kasus terkait bahan bakar minyak BBM jenis Pertalite yang diduga dioplos dari sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kendari. Menyikapi hal tersebut, petugas gabungan dari Ditreskrimsus Polda Sultra bersama Dinas Energi Sumber Daya Mineral ESDM Sultra dan pihak Pertamina melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah SPBU dalam Kota Kendari Rabu 5 Maret. Dalam sidak ini, tim gabungan melakukan pengecekan kadar dan suhu Pertalite serta mengambil sampel bahan bakar dari 4 SPBU untuk dilakukan pengujian di laboratorium. Menteri Kebudayaan Fadlizon Kamis 6 Maret meninjau eks-pabrik Kina di Jalan Pajajaran, Bandung, Jawa Barat. Peninjauan dilakukan untuk melihat dan mengkaji potensi pabrik yang dibangun tahun 1896 tersebut bisa dimanfaatkan sebagai area publik. Pabrik seluas 6,9 hektar ini terbagi menjadi 4 blok yang dihubungkan oleh terowongan bawah tanah yang terletak di bawah jalan raya. Saat ini sekitar 10% kawasan bekas pabrik telah dijadikan area untuk kegiatan komersial berupa kafe dan restoran. Fadlizon mengatakan bekas pabrik Kina dan berbagai peralatan di dalamnya telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya, sehingga perlu kajian khusus jika direncanakan untuk mengalihfungsikan dan memanfaatkan aset tersebut. Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara kembali menyalurkan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau beras SPHP di pasar-pasar tradisional di wilayah Sulawesi Tenggara. Beras SPHP mulai kembali disalurkan pada Kamis 6 Maret setelah sempat dihentikan pada 7 Februari lalu. Pimpinan wilayah Perum Bulog Sulawesi Tenggara, Siti Mardati Saing, menyampaikan penyaluran ini dimaksudkan untuk menjaga stabilisasi harga beras selama bulan suci Ramadan dan Idul Fitri 1446 Hijriah. Bulog Sulawesi Tenggara menyediakan sebanyak 3.000 ton beras SPHP untuk disalurkan ke berbagai daerah hingga 29 Maret mendatang. Siti menambahkan jika permintaan meningkat melebihi stok yang sudah disiapkan, maka Bulog siap menambah sesuai permintaan pasar. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, Tom Lembong, menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi impor gula di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kamis 6 Maret.
Tom Lembong mengaku kecewa karena didakwa merugikan keuangan negara dengan total 578 miliar rupiah dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Tom menyebut jaksa tidak menyantumkan lampiran dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP yang menguraikan perhitungan kerugian negara. Saya kecewa atas dakwaan yang disampaikan. Ya, sebagai contoh dalam situasi di mana soal kerugian negara dalam perkara saya semakin tidak jelas, ya, tidak ada lampiran audit BPKP yang menguraikan dasar perhitungan kerugian negara tersebut. Ya, seperti sudah kami sampaikan sebelumnya, kami mengharapkan profesionalisme dan transparansi, ya, dari kejaksaan. Tom juga menyampaikan terima kasih atas dukungan masyarakat kepadanya sampai sekarang. Sebelumnya, jaksa mengungkap keterlibatan Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi impor gula yang merugikan negara senilai 578 miliar rupiah. Tom Lembong disebut menyetujui impor gula tanpa melalui rapat koordinasi dengan lembaga terkait. Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan menghadiri sidang perdana ex-Menteri Perdagangan periode 2015 hingga 2016, Thomas Trikasih Lembong, terkait dugaan korupsi impor gula di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis 6 Maret. Anies yang mengaku hadir sebagai sahabat terdakwa mengapresiasi keputusan majelis hakim yang memberikan kesempatan pembacaan nota keberatan atau eksepsi Tom Lembong pada hari ini juga. Pasalnya biasanya terdakwa membacakan eksepsi pada sidang berikutnya. Ya, saya ingin sampaikan terima kasih kepada majelis hakim yang sudah memberikan kesempatan untuk eksepsi dibacakan hari ini juga. Sehingga kita semua keluar dari persidangan hari ini mendengar secara lengkap, baik yang disampaikan oleh penuntut maupun disampaikan oleh nasihat hukum. Dengan begitu kita punya informasi yang, harapannya masyarakat punya informasi yang lengkap. Nah, kami sampaikan terima kasih pada majelis hakim karena hari ini juga itu dibacakan. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrafiq, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, dan Bupati Bogor Rudi Susmanto menyegel 4 tempat wisata di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang melanggar alih fungsi lahan Kamis 6 Maret. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrafiq mengatakan memberikan waktu 1 pekan bagi Deputi Bidang Penegakan Hukum Gakum KLH untuk menyelesaikan pemasangan papan pengawasan pada 33 lokasi di wilayah tersebut karena dugaan pelanggaran dokumen lingkungan. Menurut Faisal, KLH menemukan terjadinya perubahan tata ruang lahan pada 2022. Dari 15.000 hektar di hulu terjadi perubahan fungsi hampir 8.000 hektar, yang semula kawasan pertanian kini menjadi bangunan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengucapkan terima kasih kepada pihak yang melaporkan retret kepala daerah kepada Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Menurutnya, pelaporan tersebut merupakan bentuk pengawasan publik kepada kementerian atau lembaga pemerintah. Ditemui di Istana Negara Jakarta, Jumat 7 Maret, Tito menegaskan bahwa penunjukan langsung PT Lembah Tidar Indonesia sebagai salah satu perusahaan yang mempersiapkan retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Ia menyebut penunjukan perusahaan tersebut bukan karena siapa yang ada di dalamnya, melainkan dari sisi kemampuan menyediakan tempat yang memadai serta bisa memberikan jaminan keamanan kepada Presiden dan Wakil Presiden. Direktur Asdo Art Rivianto meresmikan kartu disabilitas di Stasiun Bandung, Kota Bandung, Jumat 7 Maret. Kartu ini menjadi penanda khusus bagi penumpang berkebutuhan khusus seperti tunanetra dan tunadaksa saat menggunakan kereta komuter. Menurut Direktur Utama PT Kereta Komuter Indonesia KAI Komuter Asdo Art Rivianto, terdapat 4 golongan yang mendapat perlakuan khusus untuk layanan prioritas, yakni kaum disabilitas, lansia, ibu hamil, dan anak-anak. Asdo menegaskan bahwa dengan kartu ini, selain mendapat layanan prioritas, diharapkan penumpang disabilitas menerima empati dari penumpang lain. KAI Komuter meluncurkan kartu ini untuk memberikan rasa nyaman kepada penyandang disabilitas dan untuk memberikan rasa empati
ya kepada masyarakat lainnya mengetahui melalui kartu disabilitas yang digunakan itu. Sedangkan menurut Ketua Komnas Disabilitas Dante Rigmalia, layanan prioritas ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dalam menghormati dan memberikan pelindungan serta pemenuhan hak penyandang disabilitas. Kelompok disabilitas bukan karena ingin diprioritaskan, tapi memang karena kondisinya yang membutuhkan dukungan dari lingkungan, maka teman-teman penyandang disabilitas butuh diberikan perlakuan khusus dan perlindungan lebih. Salah seorang penumpang kereta komuter, Neneng Saidah, mengungkapkan harapannya kartu disabilitas dapat lebih menjamin dalam mendapatkan layanan prioritas. Namun, Neneng mengakui pengalamannya menggunakan kereta api yang selama ini sudah memberikan layanan yang baik, terutama dalam penyediaan kursi roda. Pemerintah Indonesia akan melebur 3 peraturan presiden atau Perpres menjadi satu kebijakan baru untuk mempermudah pengelolaan sampah sebagai sumber energi listrik. Dalam konferensi pers di Jakarta Jumat 7 Maret, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan penyederhanaan regulasi diperlukan untuk memangkas prosedur perizinan yang selama ini menjadi kendala dalam konversi sampah menjadi listrik. Jika sebelumnya pengelolaan sampah untuk energi listrik memerlukan izin dari pemerintah daerah dan beberapa kementerian terkait, maka dengan aturan baru ini, PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN sebagai pembeli hasil konversi hanya perlu mendapatkan izin dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Itulah beberapa berita di Indonesia dalam DIVI Sepekan. Terima kasih sudah menonton dan ikuti terus untuk info menarik lainnya. See you!